Pedagangnya, bayangkan kerjanya di bawah, pulangnya ke atas, setiap hari di sini itu pasti akan lebih bahagia. Ya, rekan-rekan media, alhamdulillah pagi ini saya datang ke Pasar Induk Kramat Jati ini yang luasnya 18 hektar, melihat dan mendengarkan curhatan dari pedagang ya, yang mayoritas ingin masalah persampahan diselesaikan, kemacetan yang mengurangi keramaian juga diselesaikan, sambil saya melihat tempatnya sangat baik sehingga kita bisa ramaikan, salah satunya dengan konsep membangun hunian di atas pasar untuk rakyat ya, apalagi pedagangnya, bayangkan kerjanya di bawah, pulangnya ke atas, setiap hari di sini itu pasti akan lebih bahagia dan seiring dengan program dari Bapak Presiden. Nah, inilah inovasi-inovasi yang akan digerakkan. Dibantu oleh APPSI, ya, pedagang pasar se-Indonesia, tokoh-tokoh masyarakat, ada Pak Umar tokoh di Jakarta Timur juga, menguatkan semangat pasangan Ridho. Memang datang ke sini niatnya baik, bawa solusi ya, pengalaman 10 tahun, saya membangun waktu Gubernur Jawa Barat, ada pasar banyak sekali, ya, tentulah saya sudah juga paham, bahkan istri saya itu bunda pasar, yang kerjanya tiap hari mempromosikan, agar orang jangan ke mall aja ya, tapi belanja langsung ke pasar. Setuju. Tentu tempatnya harus dibikin lebih nyaman. Kalau mall aja bisa nyaman, pasar tradisional juga bisa, asal pemimpinnya paham dan para pedagangnya juga mau bekerja sama. Ujung-ujungnya kan kesejahteraan naik berlipat-lipat ya. Nah itu, jadi ada semangat dukungan politik dari pengurusi di sini, ada semangat kawasannya kita perbaiki. Amin. Hampir semua. Nanti dengan tokoh-tokoh pasar kita diskusi ya setelah takdir kemenangan untuk membahas mana yang paling cepat realistis dengan teknologi terbaru. Terkait program yang ada di pinggir jalan itu katanya mau buat gym di pinggir jalan, itu seperti apa Pak? Nah itu nanti dulu ya, saya detilkan dulu ya. Intinya ingin orang Jakarta banyak berolahraga gitu ya, karena hidupnya harus seimbang fisik dan mental. Kalau di malam di sini Kramat Jati ada pasar tumpah Pak, pinggir jalan itu gimana? Ya itu bagian yang harus dikomunikasikan. Semua kuncinya komunikasi. Ya. Kuncinya ekonomi Pancasila. Semua dari rakyat bawah sampai atas harus merasakan kesejahteraan. Tapi harus taat aturan. Ya, nanti dikomunikasikan. Saya dulu berhasil merapihkan tanpa mengurangi kesejahteraan di zaman wali kota banyak sekali, ada 8 titik. Nanti diobrolkan. Itu dulu ya. Sama juga ujung-ujungnya kan agar warga jangan merasa produk-produknya itu mahal gitu ya. Nah mahal itu kan ada tata niaga, ada kurang promosi, ada apa dan lain sebagainya. Itu bagian yang nanti kita bereskan. Oke? Diiringi rintik hujan dan payung Manchester City. Saya mengucapkan terima kasih, media mau nunggu ya, maaf ya. Ya beginilah namanya kampanye ya, dalam cuaca apapun kita terus berikhtiar kan. Hari ini diterima silaturahmi oleh Kiai Haji Mahfud Ashirun, ulama besar di Jakarta yang domisilinya di Cengkareng ini. Satu, memberikan doa tadi ya, alhamdulillah secara pribadi, kemudian sholat maghrib berjamaah. Nah, niat maksud saya sederhana ya, hanya meminta doa, dan doa sudah diberikan. Mudah-mudahan niat maksud saya kan, kalau terpilih jadi gubernur Jakarta tentu akan mengurusi masyarakat, umat, mencintai ulama, kiai dengan segala kemuliaannya yang tentunya kita akan penuhi, kita akan perjuangkan. Nah, jadi safari ke tokoh-tokoh masyarakat dan ulama itulah memang bagian dari situasi dalam kontestasi dimanapun. Pemimpin membutuhkan ulama, ulama juga nanti pasti membutuhkan pemimpin agar masyarakat selalu dalam keadaan yang baik. Tadi doanya buat saya pribadi dan doanya juga buat Jakarta ya, dari Pak Kiai Mahfud Ashirun. Saya kira itu, mudah-mudahan doanya menguatkan mental saya, spiritual saya. Di sisa waktu kurang lebih mungkin 10-an hari lagi ya, kira-kira kita bisa memaksimalkan apa-apa yang menjadi tujuan, dan tentu berharap Ridho menang
dimudahkan dan bisa menang satu putaran. Ada aspirasi nggak Pak dari pihak Pak Kiai? Kalau namanya nasihat kiai biasanya secara umum aja, ya. Secara umum menitipkan agar kalau terpilih menjaga Jakarta untuk tetap kondusif, damai, ya, dan kegiatan-kegiatan keumatan dimaksimalkan. Ada sedikit dari perbincangan, tapi bukan dari Pak Kiainya, dari halayak yang ikut. Kan Masjid Hasyim Asy'arinya banyak bocor ya atau apa gitu. Itu mohon diperhatikan. Masjidnya sudah dibangun tapi mungkin belum maksimal secara infrastrukturnya. Nanti kita perbaiki insya Allah. Kang Emil kan sebentar lagi kampanye akbar. Kemarin kan sempat diungkapkan bahwa Pak Prabowo akan datang ke kampanye akbar dan Pak Prabowo diketahui lagi di Amerika Serikat. Apakah nantinya akan Saya nggak tahu informasi dari siapa Pak Prabowo akan datang. Saya kira nggak ada statement itu ya. Yang ada memang kita akan kampanye akbar dan tentu kita maksimalkan siapa-siapa yang berkenan hadir. Intinya memberi pesan, menyemangati bahwa waktu pencoblosan sudah dekat. Masalah siapa datang tidak datang pastilah menyesuaikan dengan ketersediaan waktu dan presensi dari tokoh-tokoh. Saya kira nggak sampai ke level Pak Prabowo. Ya. persiapannya apa? Udah oleh tim, ya. Saya paslon nggak terlalu diberitahu teknis ya, lebih kepada ya pokoknya siap semangat agar maksimal dalam kampanye akbarnya. Kang Emil tadi ada kecelakaan di tol Cipularang ya Kang Emil? Ya, saya sangat sedih mendengar, melihat videonya, saya lihat juga ya. Kalau tidak salah 8 orang meninggal, belasan mobil. Oleh saya turut berduka cita yang mendalam ya atas kejadiannya, turut prihatin, berduka kepada mereka yang berpulang. Mudah-mudahan keluarga yang ditanggalkan diberi kekuatan, menitipkan ke pengelola jasa marga gitu ya, untuk selalu mengingatkan mobil-mobil khususnya yang muatan berat, karena rata-rata kita pantau ya, banyak kecelakaan itu datang dari kendaraan-kendaraan yang besar gitu. Nah ini harus jadi, karena nyawa itu satu saja udah luar biasa kehilangan dan kerugiannya apalagi banyak. Jadi harus ditegaskan oleh pengelola tol untuk memastikan kendaraan laik, dan juga kepada pemilik atau perusahaannya juga harus diberi ketegasan. Kok bisa kendaraan yang tidak laik beredar begitu saja dan akhirnya ini terbukti mencelakakan warga kita yang kita cintai.